Halo adik-adik, selamat datang di kelas 8 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi. Nah, jangan lupa selalu gunakan masker, jaga jarak, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya adik-adik. Oke, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Eka Puspita Dewi dan biasa dipanggil Ibu Dewi. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dalam teks berita. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian simak video berikut. Semangat belajar adik-adik! Apa itu berita? Nah, pastinya berita itu sudah tidak asing lagi bagi pendengaran kita semua. Mengapa? Karena berita itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan keseharian kita itu hanya dipenuhi oleh yang namanya berita. Nah, berita itu bisa kita temui di berbagai media massa, mulai dari surat kabar, radio, televisi, bahkan sampai internet. Jadi, yang namanya berita itu bisa kita temui di media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya, pengertian dari teks berita. Nah, berita dengan teks berita itu berbeda ya adik-adik. Jadi, teks berita itu adalah teks yang berisi tentang terjadinya suatu peristiwa. Jadi, teks berita itu adalah naskah yang berisi tentang terjadinya suatu peristiwa yang diunggah melalui media cetak maupun media elektronik. Jadi naskah itu berisi tentang terjadinya suatu peristiwa. Lalu, bagaimana dengan ciri-cirinya? Ciri pertama adalah faktual. Nah, faktual ini merupakan suatu kejadian nyata atau hal yang benar-benar terjadi. Jadi, yang namanya suatu berita itu tidak ada dugaan atau rekayasa. Ciri kedua adalah aktual. Aktual ini merupakan berita yang terkini atau berita yang baru saja terjadi yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat. Ciri ketiga adalah unik dan menarik. Nah, unik dan menarik yang dimaksud ini adalah mampu menarik minat pembaca dan penting untuk banyak orang atau masyarakat. Ciri keempat adalah sistematis dan lengkap, di mana teks berita itu harus disusun berdasarkan urutannya atau disusun berdasarkan unsur 5W plus 1H atau unsur adik simbah. Nah, jadi di sini yang namanya teks berita itu harus disusun secara berurutan. Dan ciri yang kelima adalah informatif. Jadi informatif ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jadi itulah kelima dari ciri-ciri teks berita. Materi berikutnya adalah unsur-unsur dalam teks berita. Unsur dalam teks berita adalah unsur adik simbah atau unsur 5W plus 1H, di mana unsur tersebut sudah tidak asing lagi bagi pendengaran kalian semua. Nah, kedua unsur ini diambil dari istilah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian lihat. Untuk yang pertama adalah A. A-nya ini adalah apa atau W pertama adalah what. Unsur kedua, D-nya adalah di mana atau W kedua adalah where. Unsur ketiga, K-nya adalah kapan atau W ketiga adalah when. Unsur keempat, C-nya adalah siapa atau W keempat adalah who. Unsur kelima, M-nya adalah mengapa atau W kelima adalah why. Dan yang terakhir, unsur keenam, B-nya adalah bagaimana atau plus 1H adalah how.
Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Unsur pertama adalah apa atau what. Unsur apa atau what berisi jawaban yang menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi. Unsur kedua adalah di mana atau where. Unsur di mana atau where berisi jawaban yang menanyakan mengenai di mana tempat peristiwa itu terjadi. Unsur ketiga adalah kapan atau when. Unsur kapan atau when berisi jawaban yang menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Unsur keempat adalah siapa atau who. Unsur siapa atau who berisi jawaban yang menanyakan siapa saja orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Unsur kelima adalah mengapa atau why. Unsur mengapa atau why berisi jawaban yang menanyakan mengenai alasan dalam peristiwa itu bisa terjadi. Dan unsur terakhir adalah unsur bagaimana atau how. Unsur bagaimana atau how berisi jawaban yang menanyakan mengenai langkah atau kronologi peristiwa itu bisa terjadi. Nah, itulah keenam unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah ya adik-adik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.